Perkenalkan, nama saya Adi Surah Markus Ginting, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, apa itu pengertian dari e-commerce, fitur-fitur apa saja yang terdapat di e-commerce, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan e-commerce. Yuk, langsung saja kita saksikan videonya. E-commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Layaknya perdagangan seperti biasanya, dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang dilakukan, yaitu melalui elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari pemesanan, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik atau melalui internet. Berikut ini merupakan 8 fitur teknologi canggih dan unik yang terdapat di dalam e-commerce. Apa saja itu? Yuk langsung saja kita saksikan. Yang pertama, ubiquity, yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. Jelaslah, e-commerce kan menggunakan teknologi internet dan website yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Nah, efeknya dari fitur ini adalah marketplace dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi market space, serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurangi. Kedua, global reach. Teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce cepat berkembang dan mendunia. Efeknya memungkinkan perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional dengan mulus dan tanpa modifikasi, serta market space termasuk berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Ketiga, universal standard, yaitu dengan menerapkan standar perdagangan yang tinggi dan mutu yang berkualitas merupakan salah satu fitur yang menjadi unggulan di dalam e-commerce. Keempat, richness. Fitur ini mendukung pesan video, audio, dan teks. Efeknya memungkinkan untuk menyampaikan pesan kaya dengan teks, audio, dan video secara bersamaan untuk banyak orang. Video, audio, dan teks pemasaran dapat diintegrasikan ke dalam pesan pemasaran tunggal dan pengalaman konsumen. 5. Interactivity. Teknologi ini bekerja melalui interaksi dengan pengguna. Efeknya, konsumen terlibat dalam dialog yang dinamis menyesuaikan pengalaman untuk individu. Kemudian, konsumen menjadi CEO partisipan dalam proses penyampaian barang ke pasar. 6. Information density. Peningkatan besar pada kepadatan informasi sama dengan total jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar. Efeknya akan lebih besar harga transparansi, besar biaya transparansi, memungkinkan pedagang untuk terlibat dalam diskriminasi harga. 7. Personalization atau customization. Teknologi ini memungkinkan modifikasi pesan dan barang. Efeknya, memungkinkan pesan personalized dapat dikirim kepada individu maupun kelompok. Produk dan layanan dapat disesuaikan dengan preferensi individu. Selain itu, e-commerce dibagi ke dalam beberapa tipe berdasarkan konektivitas pasar. Pertama, business to business, B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. 2. Business to consumer, B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat.
3. Consumer to consumer, C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. 4. Consumer to business, C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. 5. Business to administration, B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. 6. Consumer to administration, C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh penerapan C2A sama dengan B2A. Hanya saja, pembedanya ada pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. 7. Online to offline, O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Berikut ini merupakan beberapa prediksi masa depan tentang perkembangan e-commerce. Pertama, teknologi akan memasuki semua aktivitas komersial. Kedua, secara umum, perusahaan tradisional masih akan mendominasi perannya, tetapi perusahaan startup masih dapat menarik audiens di area yang tidak didominasi perusahaan tradisional. Ketiga, perusahaan yang memiliki integrasi online maupun offline akan tumbuh lebih baik dibanding perusahaan yang hanya berbasis online saja. 8 kunci model bisnis e-commerce. 1. Proposisi nilai. 2. Model pendapatan. 3. Kesempatan pasar. 4. Lingkungan yang kompetitif. 5. Keunggulan bersaing. 6. Strategi pasar. 7. Pengembangan organisasi. Dan yang ke-8, tim manajemen yang baik. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya yang bisa saya jelaskan tentang e-commerce. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.